Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang gerak partikel di bawah gaya sentral. Yang beranggotakan saya Dwi Indri Mulya Febi dengan NIM 22033133. Dan saya Sari Hanifah Ramdhani dengan NIM 22033044. Saya Siti Aisyah Lubis dengan NIM 22033045. Baik, kami akan lanjutkan presentasi kami pertama tentang gaya sentral. Gaya sentral adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat sistem koordinat. Gaya ini tidak bergantung pada orientasi partikel terhadap pusat koordinat, tetapi hanya bergantung pada jarak partikel dari pusat koordinat. Dalam sistem dua partikel, gaya sentral dapat dinyatakan sebagai fungsi jarak antara kedua partikel, yaitu F. Contoh-contoh gaya sentral yang pertama adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini adalah gaya yang bekerja antara dua benda dengan massa. Gaya gravitasi selalu menarik benda-benda tersebut ke dalam pusat massa masing-masing. Yang kedua adalah gaya Coulomb dalam elektrostatika. Gaya ini muncul ketika dua benda bermuatan listrik berinteraksi. Gaya Coulomb juga bersifat sentral. Itu adalah gaya tarik atau tolak yang selalu menuju atau menjauh dari benda bermuatan tergantung pada apakah muatannya sejenis atau berlawanan. Yang ketiga ada gaya elastis. Gaya elastis contohnya ketika kita meregang atau menekan pegas, gaya elastis yang bekerja adalah contoh lain dari gaya sentral. Gaya ini berlawanan dengan perubahan panjang atau bentuk pegas dan selalu menuju pusat pegas. Yang keempat ada gaya torsional. Dalam konteks ini, gaya torsional muncul saat Anda memutar batang atau kawat. Gaya ini selalu mencoba untuk mengembalikan benda ke posisi awalnya dan juga merupakan gaya sentral. Yang kelima, contohnya merupakan gaya magnetik. Gaya magnetik yang bekerja antara dua benda yang bermagnetisme adalah contoh lain dari gaya sentral. Ini akan menarik atau menjauhkan benda bermagnetisme sesuai dengan orientasi dan jarak relatif mereka. Selanjutnya ada gaya nuklir. Dalam fisika nuklir, gaya nuklir antara proton dan neutron dalam inti atom juga termasuk dalam kategori gaya sentral. Gaya ini berperan dalam menjaga stabilitas inti atom. Selanjutnya tentang gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral. Gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral merupakan salah satu topik yang penting dalam mekanika klasik. Gerak ini dapat dijumpai dalam berbagai fenomena alam seperti gerak planet mengelilingi matahari, gerak elektron mengelilingi inti atom, dan gerak satelit mengelilingi bumi. Gerak partikel di bawah ini, pengaruh gaya sentral adalah gerak yang dilakukan oleh suatu partikel yang mengalami gaya sentral. Terdapat beberapa konsep kunci yang harus dipahami dalam konteks ini, termasuk energi mekanik, momentum sudut, dan hukum Kepler. Gaya sentral adalah gaya yang selalu mengarah ke pusat gerak partikel. Gaya ini dapat berupa gaya gravitasi, gaya elektrostatik, atau gaya lain yang memiliki sifat sentral. Sifat umum dari gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral. Gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral memiliki beberapa sifat umum, yaitu ada lintasan partikel dalam kurva tertutup. Maksudnya dari sini, selanjutnya momentum sudut partikel konstan dan hukum kesamaan luas berlaku. Gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral memiliki beberapa sifat umum, yaitu lintasan partikel dalam kurva tertutup, momentum sudut partikel, dan hukum kesamaan luas berlaku. Sifat-sifat ini dapat digunakan untuk menganalisis gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral. Contoh gerak partikel dalam pengaruh gaya sentral berikut adalah beberapa contoh gerak
partikel dalam pengaruh gaya sentral. Yang pertama, gerak planet mengelilingi matahari. Planet-planet bergerak mengelilingi matahari di bawah pengaruh gaya gravitasi. Lintasan planet-planet adalah elips, dengan matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua, gerak elektron mengelilingi inti atom. Elektron bergerak mengelilingi inti atom di bawah pengaruh gaya elektrostatik. Lintasan elektron adalah lingkaran dengan inti atom berada di pusatnya. Gerak satelit mengelilingi bumi, yaitu satelit bergerak mengelilingi bumi di bawah pengaruh gaya gravitasi. Lintasan satelit dapat berupa lingkaran, elips, parabola, atau hiperbola, tergantung pada kecepatan awal satelit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari. Kepada Sari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Indri. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Dwi Indri tadi, yaitu gerak partikel tunggal dan gerak sistem dua partikel. Gerak partikel tunggal, ketika sebuah partikel tunggal bergerak di bawah pengaruh gaya sentral, maka geraknya dapat dianalisis menggunakan hukum kedua Newton. Hukum ini menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah partikel adalah hasil perkalian massa partikel dengan percepatan partikel. Dalam kasus gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral, percepatan partikel selalu menuju ke pusat sistem koordinat, sehingga gerak partikel tersebut terbentuk lintasan yang berbentuk dalam koordinat radial. Yang kedua itu gerak sistem dua partikel. Ketika terdapat dua partikel yang saling berinteraksi melalui gaya sentral, gerak kedua partikel tersebut dapat dianalisis dengan mempertimbangkan posisi pusat massa sistem dua partikel tersebut dengan rumus M1R1 ditambah M2 R2, maka M1 ditambah M2 dikali R, di mana M1 dan M2 adalah massa partikel pertama dan kedua. R1 dan R2 adalah vektor posisi partikel pertama dan kedua, sedangkan R adalah vektor posisi pusat massa sistem dua partikel. Selanjutnya yaitu orbit partikel dan hukum kekekalan momentum. Gerak partikel di bawah pengaruh gaya sentral dapat menghasilkan orbit tertentu. Orbit ini dapat dinyatakan dalam koordinat polar yang menggunakan fungsi r-θ yang menggambarkan orbit partikel bergerak di bawah gaya sentral Ft. Bentuk orbit ini bergantung pada bentuk fungsi Ft. Fr. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum juga dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear, di mana prinsip fundamental dalam fisika ini menyatakan bahwa momentum total sistem yang terisolasi akan tetap konstan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem atau benda tersebut. Momentum sebuah objek adalah produk dari massa dan kecepatannya, yang secara matematis momentum itu P dinyatakan sebagai P sama dengan M² V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan objek. Selanjutnya, ekuasi gerak adalah kumpulan persamaan matematika yang digunakan untuk menggambarkan pergerakan benda dalam ruang dan waktu. Yang pertama, ekuasi gerak dalam dimensi 1, yaitu gerak lurus beraturan. Ekuasi gerak
dasar dalam dimensi 1 untuk gerak lurus beraturan adalah S sama dengan UT ditambah 1/2 AT kuadrat. Di sini S ada sebagai perpindahan, U sebagai percepatan awal, dan T adalah waktu, sedangkan A adalah percepatan. Untuk persamaan kecepatan rata-rata V dalam perjalanan dan titik A ke titik B, yaitu V sama dengan S dikali B dikurang S dikali A per T dikali B kurang T dikali A. Ekuasi gerak dalam dimensi 2 dan 3. Yang pertama, dalam dimensi 2 dan 3, pergerakan benda dijelaskan oleh vektor posisi, vektor kecepatan, dan vektor percepatan. Ekuasi gerak dalam dimensi 2 dan 3 adalah pengembangan ekuasi gerak dalam dimensi 1, kecepatan, di mana kecepatan komponen vektor tersebut harus diperlakukan secara terpisah untuk setiap dimensinya. Yang selanjutnya itu gerak melingkar, di mana untuk gerak melingkar ekuasi gerak khusus digunakan, seperti ekuasi sudut theta sama dengan omega t, dan hubungan antara kecepatan sudut yaitu omega dan kecepatan linear V yaitu V sama dengan R omega, di mana R adalah jarak dari pusat rotasi. Yang selanjutnya gerak parabola, yaitu untuk proyeksi atau gerak benda yang dilemparkan dalam suatu sudut. Ekuasi akan bergerak dapat diterapkan untuk gerak koordinat dan vertikal, horizontal dan vertikal secara terpisah, di mana ekuasi untuk gerak parabola horizontal adalah S sama dengan UT, sedangkan untuk gerak vertikal yaitu S sama dengan UT ditambah 1/2 dikali AT kuadrat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Lintasan media gaya sentral. Lintasan medan gaya sentral adalah penting dalam fisika yang mempelajari gerak partikel yang dipengaruhi oleh gaya sentral seperti gravitasi atau gaya Coulomb. A. Hukum kekekalan momentum dalam lintasan gaya sentral. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa total momentum sistem yang terisolasi tetap konstan sepanjang waktu jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Penerapan hukum kekekalan momentum. Dalam medan gaya sentral, momentum total partikel dapat dihitung sebagai jumlah momentum linear masing-masing partikel. Misalnya dalam kasus gerak planet di sekitar matahari, momentum total sistem planet selalu tetap konstan seiring waktu, kecuali ada interaksi eksternal yang signifikan seperti pengaruh planet lain atau interaksi dengan benda luar. Selanjutnya, ekuasi gerak dan momentum. Ekuasi gerak partikel dalam medan gaya sentral yang dikaitkan dengan hukum kekekalan momentum. Ekuasi ini menghubungkan perubahan momentum partikel dengan gaya yang bekerja padanya. Selanjutnya, peran dalam astronomi. Hukum kekekalan momentum memiliki peran penting dalam menjelaskan gerak planet dan benda langit dalam tata surya.
Selanjutnya, penerapan dalam fisika nuklir dan partikel. Hukum kekekalan momentum juga digunakan dalam fisika nuklir dan partikel dalam memahami interaksi antara partikel subatomik. Selanjutnya, energi potensial dalam lintasan gaya. Dalam medan gaya sentral, energi potensial bergantung pada jarak dan pusat sumber gaya, di mana diantaranya hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa total energi mekanik sistem yang terisolasi tetap konstan seiring waktu. Yang kedua, energi potensial efektif. Dalam konteks medan gaya sentral, energi potensial seringkali bisa ditulis sebagai fungsi dari jarak antara partikel dan pusat sumber gaya. Selanjutnya, energi potensial gravitasi. Contoh umum dari energi potensial dalam medan gaya sentral adalah energi potensial gravitasi. Untuk partikel dalam medan gaya gravitasi bumi adalah U sama dengan min GMM per R, di mana G adalah konstanta gravitasi universal, M adalah massa bumi, dan M adalah massa partikel, dan R adalah jarak dari pusat bumi. Selanjutnya, energi potensial kolom. Dalam elektrostatika, energi potensial kolom adalah bentuk energi potensial yang terkait dengan interaksi elektromagnetik antara muatan listrik. Energi potensial ini dinyatakan sebagai U sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R, di mana K adalah konstanta kolom, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik partikel, dan R adalah jarak di antara mereka. Selanjutnya, peran energi potensial dalam gerak partikel. Energi potensial digunakan untuk memahami bagaimana partikel bergerak dalam medan gaya sentral. Perubahan energi potensial saat partikel bergerak menggambarkan perubahan yang energi kinetik atau percepatan atau perlambatan, dan perubahan jarak dari sumber gaya. Selanjutnya, penerapan dalam astronomi dan fisika benda langit. Energi potensial dalam medan gaya sentral sangat penting dalam memahami gerak planet dan benda langit lainnya dalam tata surya dan alam semesta. Selanjutnya, hubungan antara energi potensial dan lintasan-lintasan medan gaya sentral. Lintasan partikel dalam medan gaya sentral seringkali dapat ditemukan dengan memahami bentuk energi potensial. Ketika energi potensial efektif memiliki bentuk terbalik kuadrat, maka lintasan partikel akan berbentuk elips, lingkaran, atau lintasan khusus lainnya. C. Hukum Kepler. Hukum Kepler adalah prinsip dasar dalam astronomi yang menjelaskan gerak planet di sekitar matahari. Hukum Kepler adalah 3 prinsip yang dirumuskan oleh Johannes Kepler pada abad ke-17 yang menggambarkan gerakan planet di sekitar matahari. Berikut ada 3 hukum Kepler. 1. Hukum Kepler pertama atau hukum gerak planet. Dengan bunyi, setiap planet mengikuti lintasan berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Ini berarti bahwa orbit planet bukanlah lingkaran sempurna tetapi elips. Yang kedua, hukum Kepler kedua atau hukum luas sebagai fungsi waktu. Dengan bunyi, garis yang menghubungkan planet ke matahari menyapu area yang sama dalam waktu yang sama. Ini berarti bahwa planet akan bergerak lebih cepat saat berada dekat matahari atau di perihelion, dan lebih lambat saat berada jauh dari matahari atau di aphelion. Selanjutnya, hukum Kepler ketiga atau hukum harmoni. Kuadrat periode orbit planet atau waktu yang diperlukan untuk satu orbit adalah proporsional dengan kuasa 3 jarak rata-rata planet dari matahari.
Dalam rumus matematis ini dapat dirumuskan sebagai T kuadrat tak hingga R pangkat 3, di mana T adalah periode orbit planet dan R adalah jarak rata-rata planet dari matahari. D. Lintasan khusus dalam medan gaya sentral. Dalam medan gaya sentral, terdapat beberapa lintasan khusus seperti lintasan elips, lintasan lingkaran, dan lintasan parabola. 1. Lintasan elips. Lintasan elips adalah salah satu lintasan khusus yang dapat diamati dalam medan gaya sentral. Benda bergerak mengelilingi pusat gaya, misalnya planet mengelilingi matahari. Yang kedua, lintasan lingkaran. Lintasan lingkaran adalah kasus khusus dari lintasan elips di mana benda bergerak mengelilingi pusat gaya dalam lingkaran dengan jarak tetap. Yang ketiga, lintasan parabola. Lintasan parabola terjadi ketika benda memiliki energi total 0 dan bergerak dalam lintasan parabola terbuka. Selanjutnya, lintasan hiperbola. Lintasan hiperbola terjadi ketika benda memiliki energi total positif dan bergerak dalam lintasan hiperbola terbuka. Yang terakhir, lintasan bola. Lintasan bola adalah kasus khusus di mana benda jatuh bebas di bawah pengaruh gravitasi dan bergerak dalam lintasan lengkung sederhana. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti. Itulah hasil dari diskusi kami tentang gaya sentral tersebut. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.